Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger, channel yang menyajikan tentang sejarah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Oke, sobat sejarah, saat ini saya sedang berada di daerah Tugurejo, di kota Semarang ya. Di belakang saya ini ada satu buah situs peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha, yang mana situs ini pernah direvitalisasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan sekaligus situs ini konon merupakan situs perbatasan antara dua kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara. Situs ini ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1800-an dan kemudian direvitalisasi oleh Oudheid Koning di Dienst atau Dinas Arkeologi Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1938. Oke, apa situs tersebut? Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Dan selalu saya ingatkan untuk dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update tentang video sejarah kolonial Hindia Belanda yang akan saya sajikan lewat kanal YouTube ini. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Oke, sobat sejarah, di depan saya ini ada satu buah gapura atau pintu gerbang yang menurut sebagian gapura ini bernama Gapura Paduraksa. Gapura Paduraksa ini merupakan sebuah batas antara sesuatu yang biasa dengan daerah yang dikeramatkan oleh sebagian orang. Jadi bisa kita artikan bahwa gapura ini merupakan pintu gerbang menuju ke tempat atau sebuah wilayah yang dikeramatkan oleh sebagian orang. Oke, sobat sejarah, ada satu situs arkeologi peninggalan zaman kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara, yaitu konon sebuah situs ini adalah sebuah tugu perbatasan antara dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Seperti apa situs tersebut? Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Oke, saya akan langsung saja menuju lokasi. Ini ada satu buah gapura paduraksa ini, yang merupakan batas antara tempat yang dikeramatkan dengan tempat biasa ya. Jadi setelah kita melewati gapura ini merupakan tempat yang dikeramatkan oleh sebagian orang. Sebelum saya naik ya, di sini saya menemukan satu buah ini ya, makara. Karena berada pada anak tangga naik ya, kedua ini biasa disebut dengan makara. Kemudian yang di atas sana itu, yang di tengah gerbang itu Kala Tirtimuka. Jadi ada Kala Makara. Itu Kala Makara dari kata Kala Tirtimuka yang berada di atas ini, dengan makara. Ini hewan mitologi Hindu yang menjaga pintu gerbang. Begini bentuknya. Ini satu hewan mitologi yang berbentuk gajah, bertelalai gajah, kemudian dengan moncong buaya, seperti hewan mitologi begitu, yang dipercayai oleh umat Hindu sebagai penjaga pintu gerbang. Oke, kita akan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada beberapa anak tangga yang menuju ke atas di sebuah situs yang bernama Candi Tugu.
Ini dia. Tempatnya sangat sejuk sobat sejarah. Di sini ada beberapa pohon maja ya. Kalau saya bisa menyebutnya, mungkin kalau salah bisa dikoreksi, ini adalah pohon maja. Dan ini ada satu struktur candi, cuman candi yang besar ini adalah merupakan struktur baru yang dibangun pada tahun 1980-an. Dan struktur yang saya maksud adalah tugu yang berada di depan saya ini. Ini adalah tugu yang konon merupakan tapal batas dua kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara. Oke sobat sejarah, di belakang saya ini adalah satu situs peninggalan kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Sebagian orang menyebut situs ini adalah situs Candi Tugu. Namun jika kita melihat dari strukturnya, situs ini merupakan struktur yang sebagian orang menyebut adalah dagoba atau sebuah stupa yang melindungi sesuatu yang sering disebut relik atau patung Buddha begitu ya di dalamnya. Cuman ini kita melihatnya sebuah tugu begitu yang menyerupai stupa ya. Kalau kalian bisa melihat ini, kita bisa melihat ini bentuknya seperti stupa begitu ya. Dagoba ini pernah ditemukan juga di daerah Kalasan, Prambanan, yang merupakan situs Cupuwatu. Itu adalah sebuah situs yang berbentuk dagoba atau sebuah pagoda begitu ya. Pagoda sendiri itu berasal dari kata dagoba yang merupakan sebuah struktur yang melindungi sebuah relik di dalamnya. Dagoba yang ditemukan di Cupuwatu di Kalasan Prambanan itu telah diamankan di Istana Agung atau Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Bentuknya hampir mirip dengan Candi Tugu ini. Namun kalau kita melihat dari strukturnya bagian atas, kalau pada Cupuwatu atau situs Cupuwatu itu merupakan bagian paling atas ini berbentuk lilin ya, seperti tugu lilin begitu. Cuman kalau untuk yang satu ini, Candi Tugu ini merupakan struktur yang kalau kita bisa melihat ini adalah struktur stupa begitu ya. Dagoba yang berbentuk stupa. Jadi struktur yang satu ini konon merupakan ini ya, sebuah perlambangan untuk keharmonisan dua umat beragama, yaitu Hindu dan Buddha. Karena di sisi lain ini merupakan perwujudan sebuah stupa yang dihormati oleh agama Buddha. Tapi di sisi lain ini merupakan sebuah sesuatu yang melambangkan simbol Hinduisme, yaitu Dewa Siwa. Yang kita bisa melihat bentuk dari dagoba di belakang kita ini merupakan bentuk dari sebuah lingga ya, tanpa yoni. Kalau kita melihat bawahnya tidak ada yoni, cuman ini adalah struktur yang merupakan bentuk lingga, yaitu bentuk dari simbol Dewa Siwa. Oke sobat sejarah, sebelum kita membahas lebih tentang situs Candi Tugu atau ini ya, sebuah peninggalan masa Hindu-Buddha yang berada di Dusun Tugurejo. Ini kita akan melihat sekitar, kita akan spill sedikit tempat ini. Tempatnya berada di atas bukit ya, kita bisa melihat di sana itu ada persawahan. Ini berada di satu buah gundukan bukit kecil yang berada di Tugurejo, daerah kota Semarang. Ini kita bisa melihat di bawah kita ini ada satu gapura paduraksa. Kalau tadi kita lewat dari sana, ini ada satu pintu masuk begitu. Tadi kita lewat dari sebelah sini. Di sebelah selatan, kita tadi ada lewat dari sebelah barat ya. Di sebelah selatan ini ada satu jalan masuk ini. Dulu saya pernah lewat sini.
Itu jalannya sangat nanjak sekali dan dengan anak tangga yang lebih banyak dari pada yang tadi kita masuk lewat pintu barat itu tadi ya. Ini satu buah Gapura Paduraksa juga. Ini merupakan satu batas antara sesuatu yang disakralkan dengan sesuatu yang biasa saja. Jadi di luar dari Gapura Paduraksa itu adalah sesuatu yang atau sebuah wilayah yang biasa saja. Kemudian masuk ke sini, ini adalah satu wilayah yang disakralkan oleh sebagian orang. Kita naik, ini ada di satu buah puncak di sini. Ini cukup terawat ya. Dulu saya kesini itu banyak ilalang begitu, dan alhamdulillah mungkin kesadaran warga sekitar tentang objek cagar budaya satu ini. Cuman di sini saya tidak melihat adanya pelang cagar budaya ya. Mudah-mudahan pemerintah segera memberi pelang tersebut agar satu struktur ini bisa kita jaga bersama-sama. Di sini kita melihat satu buah patung Nandi ya. Ini Nandi Swara, ini adalah tunggangan Dewa Siwa. Dan konon di sekitar sini ada satu buah makam. Kita doakan saja mudah-mudahan yang dimakamkan di sini diberi kelapangan alam kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Ini ada satu buah nandi tanpa kepala. Dan saya bisa prediksikan mungkin nandi ini seumuran dengan ini ya, candi ini yang berada di depan kita ini. Candi ini adalah merupakan replika dari Candi Gedong Songo yang dibangun pada tahun 1980-an. Nanti kita bisa lihat prasestinya di sana. Dan kita bisa melihat jalan raya di sana itu. Itu jalan raya daerah Tugurejo. Di sini ada satu tangga naik ya, dengan dijaga hewan mitologi berupa kala dan makara. Kala di sini, ini makara ya, ini makara hewan mitologi. Ini kita naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sana itu terdapat sebuah lingga yoni. Dan kita akan berkeliling juga. Kita melihat ada apa aja di sini. Di sini kita melihat satu relief Dewi Durga dengan tunggangan hewan nandi ya. Ini adalah Dewi Durga dengan tunggangan hewan sapi ya, berupa nandi. Kemudian ada relief dari Ganesha. Ganesha ini adalah perlambangan dewa keselamatan dan ilmu pengetahuan. Ini di beberapa candi juga banyak terdapat patung dewa Ganesha ini. Kemudian yang di sebelah sini, ini ada 3 relung. Yang terakhir, relung yang terakhir ini adalah Arca Agastya. Arca Agastya sendiri ini adalah perwujudan Dewa Siwa. Namun sayang, candi yang berada di sini ini adalah candi duplikasi Candi Gedong Songo yang merupakan struktur baru. Kita bisa melihat ini ya, tertulis duplikat Candi Gedong Songo atas prakarsa PT Tanah Mas Semarang, Bapak Jamin CH, dibuat tahun 1984 sampai dengan 1985. Ini adalah arsiteknya atau karya seorang seniman dari RT di Jayaprana, Muntilan, dilindungi Dinas Purbakala. Nah, kalau kita melihat ya, satu pelangkat yang bertuliskan dilindungi cuman ini aja, dan mungkin pemerintah harus lebih tanggap
memberikan satu plang, mungkin di dekat Candi Tugu itu tadi, yang ada tugunya itu merupakan aset dari Dinas Purbakala yang wajib kita lindungi bersama. Oke Sobat Sejarah, saat ini saya berada di bawah dari candi tadi ya. Struktur candi yang duplikasi Candi Gedong Songo itu ada di bawah ini, ada satu buah gua ya. Ini ada Kala Tirtimuka ya di atasnya itu. Ini kita bisa melihat. Kemudian ada satu buah gua. Tempat ini merupakan tempat untuk bersemedi. Beberapa orang melakukan kegiatan spiritual di sini. Ini kita wajib menghormati ya, karena beberapa kepercayaan orang itu memiliki kepercayaan masing-masing, dan mohon maaf saya tidak bisa masuk karena mungkin saya rasa saya ambil dari sini aja gambarnya. Nah, kita lihat sangat gelap sekali di dalam. Dari beberapa sumber saya mendapati di dalam itu ada satu buah lingga begitu ya. Entah itu lingga dari zaman kerajaan atau mungkin lingga baru, saya kurang tahu, karena pada struktur candi duplikasi Candi Gedong Songo itu ada satu lingga yoni juga. Cuman itu adalah lingga yoni yang baru ya, yang ditempatkan di dalam candi tersebut. Cuman kalau yang di sini saya kurang tahu. Ini adalah satu buah gua yang digunakan untuk beberapa orang melakukan laku spiritual di tempat ini. Jadi tempatnya sangat tertutup sekali ya. Di sini ini dikelilingi pohon bambu. Kemudian ini ada pohon besarnya juga ini. Ada tangga naik. Ini turun dari duplikasi Candi Gedong Songo tadi. Oke Sobat Sejarah, setelah kita lihat-lihat sekeliling dari situs Candi Tugu ya, kita naik lagi nih. Kita akan bahas sedikit tentang struktur Watu Tugu yang berada di depan sana tadi. Oke Sobat Sejarah, ini adalah satu struktur peninggalan kerajaan Hindu-Buddha pada masa Majapahit dan Pajajaran, dan konon Tugu ini merupakan perbatasan dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Pajajaran dan kerajaan Majapahit. Pajajaran sendiri adalah sebuah kerajaan Sunda yang saat itu kekuasaannya cukup besar juga, dan kemudian kerajaan Majapahit sendiri adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur. Itu juga besar sekali, dan konon tapal batasnya ada di Candi Tugu ini. Di luar dari informasi tadi, Candi Tugu ini pernah direhab oleh Dinas Purbakala pada masa Hindia Belanda pada tahun 1938. Kita bisa melihat di sini ada satu tulisan ya. Wederop Gerik Darden Oudhet Konigen Dienst. Oudhet Konigen Dienst itu adalah dinas arkeologi zaman Hindia Belanda, itu tahunnya in 1938 ya. Jadi pernah direhab oleh Dinas Purbakala kolonial Hindia Belanda pada tahun 1938. Di sini ada satu aksara Jawa. Di sini juga ada satu aksara Jawa. Kemudian ini aksara Latin berbahasa Belanda juga, yang kurang lebih artinya didirikan oleh dana desa di desa, dari warga desa Dusun Tugurejo. Struktur
candi ini atau struktur tugu ini pernah ditulis dalam buku perjalanan Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa pendudukan Inggris di Nusantara, yang berjudul History of Java. Tidak diketahui tahun berapa, yang pasti pada masa pendudukan Inggris di Nusantara itu sekitar tahun 1800-an. Oke, sobat sejarah, tempat di mana saya berdiri ini adalah satu buah situs peninggalan kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Satu buah situs tersebut adalah satu buah batu tugu yang terletak di atas bukit. Yang dari sini kita bisa melihat ini ya, adalah Laut Jawa dengan pemandangan hamparan sawah di sekitar sini. Kita bisa melihat di daerah sekitar ini, di depan sana itu adalah hutan mangrove, itu daerah tambak dan pantai ya. Itu motor saya di bawah sana itu. Dan mudah-mudahan saya berharap tempat ini segera dijadikan satu buah tempat wisata edukasi untuk pembelajaran bagi para siswa ya, untuk mengenal lebih tentang sejarah masa kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Dusun Tugurejo, Kota Semarang, yang konon merupakan tapal batas dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Satu buah batu tugu ini juga pernah ditulis dalam literasi yang ditulis oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa pendudukan Inggris pada tahun 1800-an. Tidak banyak yang ditulis oleh beliau tentang tugu ini. Jadi sampai sekarang beberapa arkeolog dan semua arkeolog belum bisa memecahkan tentang asal-usul tugu ini. Dari mana dan kapan tugu ini dibuat, dengan tujuan apa. Beberapa prediksi seperti yang saya bilang tadi merupakan tapal batas dari dua kerajaan besar, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Itu merupakan sebuah prediksi yang belum ada literasi yang benar-benar menyebutkan bahwa tugu atau batu tugu ini merupakan tapal batas dua kerajaan besar. Di sini tidak ditemukan satu prasasti yang menyebutkan hal tersebut. Namun kita wajib percaya, karena memang itu adalah cerita turun-temurun dari pertama kali ditemukannya tugu ini. Tugu ini pernah direvitalisasi pada tahun 1938 oleh Oudhed Koning di Diens atau Dinas Arkeolog zaman Hindia Belanda. Kita bisa melihat prasasti yang terletak pada tugu ini menyebutkan bahwa pernah direvitalisasi oleh Dinas Arkeolog pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oke sobat sejarah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan melalui video ini tentang keberadaan situs Candi Tugu yang berada di Dusun Tugurejo di Kota Semarang. Mudah-mudahan sedikit informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update video-video terbaru, unik dan menarik tentang sejarah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan usai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.